Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 11 MIPA dan IPS ya? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di pembelajaran jarak jauh. Pada kesempatan kali ini Bu Sari akan membahas kembali tentang tipe kelompok sosial. Yang minggu lalu kalian sudah pernah membuat dalam bentuk peta konsep. Ini Bu Sari akan menjelaskan ya agar lebih jelas apa saja tipe kelompok sosial dan bagaimana membedakannya, kemudian memberikan contohnya. Yang pertama, klasifikasi Ferdinand Tönnies. Ya, di situ ada dua tipe kelompok sosial menurut Ferdinand Tönnies, yaitu paguyuban dan patembayan. Paguyuban disebut juga dengan Gemeinschaft dan patembayan disebut dengan Gesellschaft ya. Di situ kamu bisa melihat ilustrasi. Paguyuban itu contohnya kehidupan masyarakat desa, sedangkan yang patembayan kehidupan masyarakat kota. Kita lihat satu persatu ya. Paguyuban atau Gemeinschaft itu merupakan kelompok sosial yang anggota-anggotanya memiliki ikatan batin yang murni, ya, bersifat alamiah dan kekal. Di sini, menurut Ferdinand Tönnies ada 3 bentuk paguyuban, ya, memiliki ikatan batin yang murni, sifatnya kekal, artinya jangka waktunya lama kelompok ini, yaitu Gemeinschaft by blood atau paguyuban karena ikatan darah, ini contohnya keluarga ya. Kemudian Gemeinschaft of place, paguyuban karena tempat, ini contohnya kehidupan bertetangga ya, kelompok yang terbentuk karena kesamaan tempat tinggal ya. Kemudian Gemeinschaft of mind, yaitu paguyuban atas dasar ideologi, ini kelompok yang terbentuk karena kesamaan pemikiran, minat, kegemaran misal. Contohnya kelompok-kelompok yang ada di masyarakat itu paguyuban atas dasar ideologi, misalnya komunitas pecinta alam, kemudian komunitas Vespa begitu ya, atau kelompok-kelompok lain yang memiliki tujuan-tujuan tertentu terbentuknya. Kemudian Gesellschaft atau patembayan merupakan ikatan lahir yang bersifat pokok untuk waktu yang pendek, biasanya didasarkan atas kepentingan dan tujuan yang sama. Gesellschaft atau patembayan ini terbentuk karena adanya satu perjanjian ya, untuk suatu tujuan tertentu. Ini contohnya organisasi-organisasi yang ada di masyarakat ya. Seperti contohnya di sekolah ini ada organisasi IPM ya, organisasi HW, TSPM, nah itu termasuk patembayan. Di masyarakat luas ada organisasi profesi, itu juga termasuk patembayan. Kemudian nah ini lihat perbedaan antara Gemeinschaft dengan Gesellschaft ya. Kalau Gemeinschaft, paguyuban itu lebih bersifat personal atau pribadi, antar anggotanya saling mengenal. Sedangkan yang patembayan impersonal atau kurang saling mengenal. Gemeinschaft bersifat informal ya, tidak resmi, sedangkan patembayan resmi atas dasar kontraktual. Di situ ada aturan-aturannya. Yang paguyuban sifatnya tradisional ya, sedangkan patembayan berdasarkan nilai guna atau tujuan tertentu. Ya, paguyuban lebih bersifat sentimental atau atas dasar perasaan, sedangkan patembayan berdasarkan realitas. Paguyuban lebih bersifat umum ya, menyeluruh, sedangkan patembayan lebih bersifat khusus, hanya untuk satu kepentingan atau tujuan tertentu. Kemudian yang kedua, klasifikasi menurut C.H. Cooley ya. Ada kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer di ilustrasi yang A itu ya.
jumlah anggotanya lebih sedikit. Sedangkan yang kelompok sekunder yang B itu ya, ada kelompok profesi, di sini kelompok ASN ya atau PNS. Kelompok primer itu kelompok yang hubungan antar anggotanya saling mengenal, bersifat informal. Contohnya klik ya, klik itu artinya teman bermain ya. Geng ya sama artinya, tapi biasanya geng itu lebih bersifat negatif ya. Dan keluarga itu contoh kelompok primer, hubungan anggotanya saling mengenal dan jumlah anggotanya lebih sedikit. Sedangkan kelompok sekunder, kelompok yang hubungan antar anggotanya bersifat formal, resmi ya. Hubungan antar anggotanya impersonal atau kurang saling mengenal, didasarkan atas dasar asas manfaat karena memiliki tujuan tertentu terbentuknya. Contohnya PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia, Korpri ya, Korps Pegawai Republik Indonesia, IDI, Ikatan Dokter Indonesia, dan contoh yang lain banyak sekali. Nah, perbedaan antara kelompok primer dan sekunder kita lihat. Primer jumlah anggotanya kecil, contoh keluarga tadi ya. Sekunder jumlah anggotanya besar. Kelompok-kelompok formal yang ada di masyarakat itu kelompok sekunder, jumlahnya besar ya. Ikatan Dokter Indonesia itu seluruh Indonesia. Persatuan Guru Indonesia itu ada di seluruh Indonesia. Sedangkan kelompok primer kecil ya jumlahnya, contoh pertemanan tadi. Pola hubungannya karena jumlahnya kecil maka bersifat akrab, pribadi, informal atau tidak resmi. Sedangkan sekunder pola hubungannya impersonal atau kurang saling mengenal ya. Komunikasinya primer langsung melalui tatap muka, sekunder sedikit sekali komunikasi dengan tatap muka ya, karena jumlahnya banyak tadi sehingga kurang saling mengenal karena komunikasinya jarang terjalin. Primer sifat hubungannya permanen atau tetap, contoh keluarga tadi ya, tetap tidak berubah. Kalau sekunder temporer, suatu saat bisa keluar dari kelompok tersebut. Keputusan kelompok bersifat tradisional untuk primer ya, sedangkan sekunder bersifat rasional karena ada aturan-aturan yang tegas. Kemudian yang ketiga kelompok menurut Van Dorn. Ini ada kelompok formal dan informal. Contohnya yang A ini ya, kelompok formal ada kelompok pegawai, sedangkan yang B informal tidak resmi kelompok pertemanan. Ya, kelompok formal itu kelompok yang memiliki peraturan yang tegas dan disengaja dibuat oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antar kelompoknya. Sedangkan kelompok informal itu kelompok sosial yang terbentuk karena pertemuan yang berulang-ulang ya, bersifat tidak resmi ya, memiliki kepentingan dan pengalaman yang sama. Ini contoh kelompok pertemanan. Kemudian menurut klasifikasi Robert K. Merton ada dua, membership group dan reference group. Membership group, membership ya dari kata member, member itu artinya anggota. Jadi kalau membership group itu kelompok sosial yang setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut. Contoh, siswa SMA Muhammadiyah 4 Kendal. Secara fisik kalian menjadi anggota kelompok itu, kelompok Muhpat, dengan dibuktikan kartu anggota ya, secara fisik menjadi anggota kelompok. Sedangkan reference group itu kelompok sosial yang menjadi acuan ya, acuan bertindak ya, acuan seseorang tetapi dia bukan anggota kelompok ya, untuk membentuk pribadi dan perilakunya sesuai dengan kelompok acuan. Artinya secara fisik seseorang bukan anggota kelompok itu, tetapi perilakunya ya, hanya perilakunya saja yang menyerupai anggota kelompok itu ya, sikap perilakunya mirip dengan kelompok itu. Contoh, walaupun pelajar Muhpat tetapi perilakunya seperti anak pang misalnya, tetapi bukan anggota anak pang. Misal bisa dilihat dari potongan rambutnya ya, dilihat dari penampilannya mungkin ya. Atau contoh lain, seorang yang ingin menjadi TNI tetapi tidak
berhasil mencapainya, dia memposisikan atau mengidentifikasikan dirinya seperti seorang TNI dengan melalui pakaiannya mungkin ya. Jadi ini hanya kelompok acuan di mana perilakunya atau sikapnya mirip seperti suatu kelompok tertentu, tetapi dia bukan anggota kelompok tersebut. Yang kelima, klasifikasi menurut W.G. Sumner. Ya, ada kelompok saya atau in group dan out group. In group ya. In group itu yang disebut dengan in group yaitu kelompok sosial tempat individu mengidentifikasikan dirinya. Sedangkan out group atau kelompok luar itu merupakan kelompok yang menjadi lawan in group. Kadang ditandai dengan sikap antipati sehingga dapat menjadi dasar munculnya sikap etnosentris. Cara membedakannya, in group itu kelompok dalam, sebutan untuk kelompok saya ya. Kelompok saya misal kelompok kelas 10 MIPA misalnya ya, saya adalah anggota kelompok 11 MIPA. Sedangkan out group itu kelompok luar ya, siapa kelompok luar itu? Siapa saja yang tergabung di kelas 11 MIPA itu kelompok luar, bukan kelompok saya. Nah, di in group solidaritas kuat, sedangkan out group ya kita melihat kelompok mereka itu dengan kelompok mereka kita kurang dekat. Nah, begitu ya, ada in group, ada out group, kelompok saya dan kelompok luar. Terakhir, menurut klasifikasi Emil Durkheim ya, ada solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Solidaritas mekanik itu merupakan ciri masyarakat yang masih sederhana dan maaf ini ada yang keliru ya, belum mengenal pembagian kerja maksudnya ya. Nanti sambil dilihat di LKS ya. Ciri masyarakat yang masih sederhana dan belum mengenal pembagian kerja, memiliki persamaan perilaku dan sikap dan kesadaran bersama. Contoh masyarakat desa atau masyarakat yang masih tradisional. Sedangkan solidaritas organik, bentuk masyarakat yang telah mengenal pembagian kerja yang tidak lagi diikat oleh kesadaran kolektif tetapi disatukan oleh kesepakatan yang terjalin di antara berbagai profesi. Contohnya kehidupan masyarakat industri atau masyarakat modern ya, di masyarakat kota ini solidaritas organik. Oke anak-anak, demikian sekian pembahasan dari Bu Sari tentang tipe kelompok sosial ya. Semoga bisa memahaminya. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Untuk kali ini Bu Sari tidak akan memberikan tugas. Cukup kalian pahami ini karena ini adalah bagian dari materi untuk PHB nanti ya. Persiapkan diri untuk PHB minggu depan. Siapkan betul belajar kalian ya. Semoga selalu sehat, semangat dan sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.